Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Asmawati, mahasiswa PMM di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena alami dari perspektif subjek. Metode ini berfokus pada pengalaman yang dialami oleh individu dalam konteks tertentu. Dalam fenomenologi, peneliti berusaha memahami esensi dari pengalaman subjek, mencoba melihat dunia seperti yang dilihat oleh subjek tersebut. Tujuan utama metode fenomenologi adalah untuk menggali pengetahuan yang mendalam tentang pengalaman subjek dalam konteks tertentu. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkapkan makna dan struktur pengalaman subjek. Dengan menggunakan metode fenomenologi, peneliti dapat memahami perspektif individu, memperoleh wawasan tentang pengalaman subjektif, dan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum diketahui sebelumnya. Ruang lingkup metode fenomenologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, seperti psikolog, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya, tergantung pada konteks fenomena yang ingin dipelajari. Dalam konteks pengumpulan data, terdapat beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam metode fenomenologi, antara lain yang pertama observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode fenomenologi. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Dengan mengamati secara teliti dan sistematis, peneliti dapat menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui sumber data lainnya. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan dilakukan dengan menjadi bagian dari situasi atau kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati dari luar tanpa terlibat secara langsung. Observasi merupakan teknik yang penting dalam metode fenomenologi, karena dapat memberikan data yang akurat dan valid. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam metode fenomenologi. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau media komunikasi lainnya. Selain itu, wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan sudah ditentukan sebelumnya, maupun dalam bentuk tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan berkembang seiring dengan perkembangan wawancara. Wawancara merupakan teknik yang efektif untuk mendapatkan data yang mendalam dan memahami pengalaman dan persepsi individu terkait dengan fenomena yang diteliti. Dan yang ketiga adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode fenomenologi. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Dokumen yang dapat digunakan antara lain jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, makalah, surat kabar, dan sebagainya. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan wawasan baru dan sudut pandang yang beragam terkait dengan fenomena tersebut. Namun, peneliti harus berhati-hati dalam memilih dan menganalisis dokumen agar data yang diperoleh tetap valid dan relevan. Yang keempat adalah pengamatan partisipan. Pengamatan partisipan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode fenomenologi. Teknik ini dilakukan dengan cara menjadi bagian dari situasi atau kelompok yang diteliti. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu yang terlibat. Melalui pengalaman partisipan,
Peneliti dapat memahami konteks sosial, budaya, interaksi yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Penting bagi peneliti untuk menjaga keterpisahan antara peran sebagai peneliti dan perannya dalam situasi yang diteliti agar data yang diperoleh tetap objektif dan akurat. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam metode fenomenologi, penganalisisan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu redukasi fenomenologi. Data yang telah terkumpul dianalisa untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari pengalaman individu. Yang kedua, deskripsi fenomenologi. Penganalisis menggambarkan pengalaman individu secara mendalam dan detail berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi. Selanjutnya yang ketiga, eksplanasi fenomenologi. Penganalisisan memberikan penjelasan atau interpretasi yang mendalam tentang makna dari pengalaman individu yang telah dideskripsikan.